Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan nama Samsiar Panani SE, NIP 19730911 2006041011, pangkat penata tingkat 1 golongan 3D Satpol PP Muda. Pekerjaan Satpol PP Kota Banjarbaru di sini akan membuat portofolio dinamis pengamanan, pembinaan, perlindungan masyarakat untuk kenaikan jenjang ahli muda ke ahli madya. Gerak, kencang kanan, gerak, tegak, gerak, kita tambah, gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada penugasan dari pimpinan untuk penjagaan, pengawalan, patroli. Untuk itu kita harus melaksanakan tugas pembagian pertama kepada rekan-rekan agar mendukung kegiatan di lapangan. Pengamanan harus memperhatikan keselamatan diri sendiri sebelum kita mengamankan ke pihak lain. Kemudian berkaitan dengan penjagaan kita harus menerima tamu dari manapun, harus ada catatan di penjagaan, jangan sampai ada yang tidak melapor ke pihak petugas. Kemudian untuk patroli kita utamakan itu harus disiapkan mobil, sarana kelengkapannya baik, armadanya harus siap, jangan sampai kita di lapangan ada kendala yang mengganggu kelancaran tugas kita. Bagian tugas Mas Neru untuk di penjagaan kantor, kemudian untuk Mas Rafi penjagaan di DPR, kemudian untuk Nirmala di Balai Kota, sedangkan untuk Mbak Desi di rumah dinas wali kota. Sebelum kita melaksanakan tugas, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Setelah diistirahatkan, bisa menyesuaikan. Gerak tepat, gerak. Silakan masuk. Dengan Bapak Samsiar ya? Iya, Bapak Samsiar. Ini saya Pak, kemarin dapat surat panggilan ke Satpol PP. Silakan dicek Pak. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Dengan Bapak siapa nih? Pak Rahmat Pak. Bapak Rahmat. Kemarin Pak Rahmat kami ada memeriksa ke rumah kos Bapak tuh tidak ada surat izinnya yang ditempel. Makanya kami periksa itu harus mempunyai izin Pak, surat izin dan penjaga pos untuk menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban sekitar kos Bapak supaya tidak ada peredaran narkotika dan miras. Terus bagaimana Pak langkah selanjutnya untuk saya Pak? Untuk selanjutnya Bapak harus mengurus perizinan Pak. Perizinan tadi harus dimiliki setiap pengusaha pos. Kemudian menunjuk orang untuk menjaga keamanan, ketertiban pos Bapak itu harus segera Bapak lakukan. Kalau Bapak tidak lakukan nanti itu ada sanksi Pak. Sanksinya di pasal 12 ayat 1, di mana di pasal 5 dan 1 dan 2 dijelaskan setiap rumah pos harus mempunyai izin. Apabila tidak mempunyai izin nanti bisa dicabut Pak izin usahanya Pak sampai penutupan nantinya. Iya Pak. Ya akan saya usahakan untuk diurus Pak perizinannya Pak. Kalau begitu Bapak, kami terima kasih atas keinginan Bapak untuk mengurus perizinannya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak atas kedatangan sampai ke kantor Satpol PP dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu Bapak bisa segera melakukan pengurusan izinnya dalam waktu yang secepatnya. Ada yang perlu Bapak tanyakan? Cukup Pak. Kalau begitu kami terima kasih Pak. Sudah boleh pulang Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kasih Sibudi, kami akan menyampaikan beberapa kegiatan kita pada bulan Maret. Pertama itu pada hari Rabu 6 Maret 2024 kita melakukan tindakan nominasi menindaklanjuti surat dari Dinas Pertanian nomor 600 1
pada tanggal 25 Januari 2024 perihal surat teguran pemilik bangunan toko PP Tumpuk karena tidak memiliki PPG. Kemudian kita akan melakukan koordinasi bersama SKPD terkait. Kemudian yang kedua, kita pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2004 melakukan tindakan justisi menindaklanjuti surat dari Dinas Tertib nomor 152/44 DPP 2004 pada tanggal 19 Februari 2000 perihal surat teguran pemilik bangunan toko murah meriah karena bangunan tidak berizin PPG. Kemudian kita akan mendatangi lokasi bersama dinas SKPD terkait di Jalan Panglima Suryansa Ujung Kelurahan Mentau, melakukan pemeriksaan lapangan dengan melakukan beberapa hal, yaitu diantaranya kita pemeriksaan bangunan tersebut apakah sudah memiliki izin, kemudian apakah pemilik bangunan tersebut dalam pemeriksaan. Sekian kami sampaikan mengenai PBG untuk teman-teman untuk mendukung kegiatan kita dan partisipasi di lapangan dengan melakukan tindakan persuasif. Ya. Mohon izin Pak Kabid, kami menyampaikan surat dari Dinas Perkim berkaitan dengan bangunan tanpa izin yang ada di Jalan Pangeran Surya Ujung pada hari Rabu 6 Maret 2004, kemudian pada hari Kamis 7 Maret 2004. Mohon arahan dan petunjuk. Baik, terima kasih Pak Samsyar informasinya. Terkait dengan dokumen yang Pak Samsyar tadi sampaikan kepada saya, maka seyogyanya Pak Samsyar melakukan langkah-langkah sedemikian rupa bahwa itu akan disesuaikan dengan SOP yang ada pada kita lebih dari PPG. Pertama, Pak Samsyar harus menghubungi dinas Perkim, kemudian juga kelurahan di mana bangunan gedung tersebut berada. Lalu bersama kawan-kawan dari bidang PPID tentu juga mungkin nanti kasus PPID dilibatkan serta para anggota-anggotanya untuk melakukan pendataan di lapangan. Yang pertama, apakah bangunan tersebut secara administrasi tidak melanggar garis sempadan bangunan, dan kemudian yang kedua juga tidak melanggar garis sempadan jalan. Dan yang ketiga, tentu kita berasumsi bahwa yang kita lihat di sini karena ini mendapatkan peringatan dari Perkim, tentulah bahwa tersebut tidak memiliki PBG. Kita sangat yakin sekali. Nah, oleh karena itulah Pak Samsyar setelah melakukan pengamatan di lapangan dan kemudian juga pemilik bangunan model, kita harus membuat lahan nanti kepada Pak Wali terkait dengan keberadaan bangunan tersebut. Apakah memang perlu dilakukan pembongkaran? Kalau memang kata Pak Wali dilakukan pembongkaran, tentu kita tidak lanjuti dengan SK. Dan itu nanti di dalam SK pembongkaran tersebut, kalau bisa kita terima, maka selama-lamanya 7 hari bagi SK tersebut berada di tangan kita, harus kita sampaikan kepada si pemilik bangunan. Kemudian juga si pemilik bangunan dalam waktu 14 hari sepaling lama dia sudah harus melakukan pembongkaran. Apabila dalam waktu 14 hari dia tidak melakukan pembongkaran, maka nanti kita terbitkan lagi surat yang selanjutnya bahwa dalam waktu 30 hari kita yang akan melakukan pembongkaran dari satu PP, tetapi dengan catatan bahwa atas biaya si pemilik bangunan gedung. Nah, itu Pak Samsyar, maka Pak Samsyar harus segera melakukan penyiapan tersebut. Yang pertama secara teknis nanti dalam waktu segera harus ditindaklanjuti berkoordinasi dengan Perkim, kelurahan. Kemudian yang kedua, Pak Samsyar harus segera menyiapkan SK SK keputusan melakukan tentang penanggulangan itu. Tentu kita semua mengacu kepada Pak Wali nomor 1 tahun 2024 tentang sanksi administrasi dan tata cara pembuatan bangunan tersebut. Mungkin demikian Pak Samsyar. Jadi untuk itu nanti saya akan melakukan koordinasi dari pihak yang terkait, melaksanakan tugas lapangan dan untuk melakukan pemeriksaan apakah bangunan tersebut memang tidak memiliki izin atau bangunan dalam pengurusan. Nantinya kalau memang tidak ada pengurusannya, nanti kita tunggu SK dari Pak Wali Kota untuk melakukan tindak lanjut
seperti perwali nomor 12 tahun 2024. Iya, bersama Samsia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tugas Satuan Perlindungan terkait tugas peran terlibat dalam pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru. Hal-hal yang perlu diperhatikan, wilayah Kota Banjarbaru terdiri dari 5 kecamatan dan terbagi tiap kecamatan 4 kelurahan. Maka dalam peran serta terlibat diperlukan dalam menyukseskan pilkada kepala daerah Kota Banjarbaru, di mana tugas terlibat sangat penting untuk pengamanan logistik suara di tempat-tempat pemungutan suara, dari hasil pemungutan suara dari TPS yang kemudian disampaikan ke kelurahan, kecamatan, hingga akhir-akhirnya akan disampaikan kepada KPU Kota Banjarbaru.